Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Salam dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, pengikut, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Free Palestine. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali saya Agus Suprapto Yusbiadi kembali menyapa ruang dengar dan ruang tayang sahabat dalam rangkaian dakwah kami dalam ajang Tadabbur Quran dengan tagline Tadabbur, Tafakur, dan Tasyakur. Semoga kita senantiasa bisa mengambil pelajaran dan mengambil sebuah iktibar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasul-Nya. Saya Agus Suprapto Yusbiadi pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikasrotis sujudin lillahi wa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khoti'ah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Dia meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Kemudian ini perbanyak engkau sholat, memperbanyak sujud, sebagaimana firman Allah yang sudah terkenal, wasta'inu bisabri washolati, surat 2 ayat 153, surat 2 ayat 153. Innallaha ma'as sabirin, Saya 153 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sholat
Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat-ayat Allah ya, itu akan ada terus yang menolak ya. Ayo nasib nakir ya. Tanya oleh malaikat, apakah belum ada? Nah, kita mah alhamdulillah ya akan terbebas dari ancaman ayat ini ya, karena ketika ada yang membacakan ya kita mau mendengarkan, mau hadir ya, dan tentu saja mau berusaha mengamalkannya apa ayat yang sudah dipahami. Nah, kemudian ayat ke-19 ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib ya, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah ya, janganlah patuh kepada itu ya, Abu Jahal ya. Inilah perintah Allah kepada Nabi agar tidak menghiraukan perkataan Abu Jahal yang melarangnya sholat dan melarangnya berdakwah. Nah, dia akan tetap menjaga beliau, dia Allah akan tetap menjaga beliau. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku pula untuk para pengikut Nabi. Jika dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. dia menjawab, di antara aku dan dia terdapat parit api, siksa dan sayap-sayap malaikat. Jadi dihalangi ya, jika Rasulullah sholat akan diinjak lehernya oleh Abu Jahal ya, tiba-tiba terdapat parit api, jadi lingkaran yang melindungi api, siksa dan sayap-sayap malaikat yang melindungi api ya. Mengenai peristiwa ini Rasulullah bersabda ya, laudana minni lahtato fathul malaikatu udwan udwa, seandainya ia mendekatiku niscaya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya. Jadi untung mundur sebenarnya, namun terus maju, nah, dia akan disambar oleh para malaikat satu demi satu. Allah mengirimkan malaikat Zabaniyah yang andai saja Abu Jahal terus mendekati dan melarang Nabi melaksanakan sholat, maka malaikat tersebut akan menarik ubun-ubun kepala Abu Jahal dengan keras ya. Kemudian ayat ke-12-nya, nasyiatin kadibatin khoti'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada ayat ini yang dimaksudkan adalah ubun-ubun itu sendiri yang mendustakan dan durhaka. Mayoritas ahli tafsir menyebutkan bahwa ubun-ubun yang mendustakan adalah pemilik ubun-ubun, yaitu Abu Jahal. Pendapat pertama tidak menakwilkan ubun-ubun menjadi pemilik ubun-ubun. Mereka mengatakan bahwa ubun-ubun itulah yang akan berdosa karena telah mendustakan. Nah, ini dibuktikan dengan penelitian zaman sekarang bahwa ubun-ubun adalah bagian dari otak yang mengatur tentang perangi, sehingga ubun-ubun itulah yang menjadi sumber mendustakan. Oleh karena itu Allah menggunakan ungkapan ubun-ubun. Insya Allah ya, ditemukan bahwa ubun-ubun itu
sumber bagian otak yang mengatur tentang perangai atau sifat ya. Kemudian ini penjelasannya pendek-pendek ya. Faliyad'una dia, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya ya. Abu Jahal sesumbar dan mengatakan bahwa dialah orang yang paling banyak pengikutnya. Demikianlah kenyataannya. Lalu Allah pun seolah-olah menantang Abu Jahal dan membiarkannya untuk memanggil seluruh anak buahnya.